Qala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin amin ila anqal. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud qala, beliau berkata, kunna, kami ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqala, kemudian Nabi Muhammad bersabda, man istata'a, barang siapa yang mampu, minkum, di antara kalian, al-ba'ata, untuk menikah, falyatazawwad, maka hendaknya ia segera menikah. Wa innahu, maka sesungguhnya menikah itu adalah aghaddu, lebih bisa menjaga, menutup, lil basari, kepada mata, wa ahsanu, dan lebih bisa menjaga, lil farji, kemaluan. Wa man lam yastati, jika ada yang belum mampu, fa alaihi, maka hendaknya ia memperbanyak, bisawmi, puasa. Fa innahu, maka sesungguhnya puasa, lahu, bagi orang yang tidak mampu tersebut untuk menikah, wijaun, sebagai benteng. Ini himbauan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa dalam riwayat lain juga disebutkan banyak sekali tentang bagaimana pentingnya kita itu mendahulukan yang halal, mempermudah urusan pernikahan, dan sebaik-baik pernikahan dipercepat. Karena itu adalah pintu halal dibuka. Sebab jika pintu halal yang satu ini tidak segera dibuka, maka yang akan terbuka pintu haram, apalagi di zaman rusak ini. Man istata'a, barang siapa yang mampu di antara kalian itu, al-ba'ata, untuk menikah, falyatazawwad, maka hendaknya segera menikah kalau mampu. Dan kadar mampu ini seperti apa yang diinginkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah punya sepeda motor? Apakah punya pekerjaan? Apakah punya pegawai negeri atau bos atau perusahaan atau apa? Rasulullah pernah menikahkan putri beliau dengan seorang laki-laki yang bernama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan itulah kalau pengen tahu kita kadar kemampuan seseorang untuk menikah. Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib bukan orang yang mempunyai perusahaan, bukan orang yang punya onta banyak, dan bukan orang yang punya pekerjaan yang gajinya tinggi. Sebab ternyata beliau itu hanya seorang yang bekerja menurunkan korma saja. Ternyata orang seperti beliau sudah dianggap sebagai orang yang mampu untuk menikah. Jadi kadar mampu ini loh yang harus dijelaskan. Bukan mampu itu kalau sudah buat rumah gede. Tapi ukurannya lagi adalah rasa takutnya kepada perzinaan. Kalau sudah mengkhawatirkan, maka harus segera. Yang jelas kata mampu ini jangan diperberat. Jadi mampu itu ukuran mertua, oh enggak ketemu. Mampu itu ukuranmu sendiri, wahai kaum laki-laki yang menikah. Kalau ngurus mertua enggak ketemu kamu. Mertuamu banyak punya keinginan macam-macam, cari mertua lain yang gampang. Ada tuntutan macam-macam di sini. Kadang-kadang saya harus begini, Bu ya, saya harus menikah harus begini, harus begini, harus begini. Loh. Nah kalau nurut begitu kamu tidak bakal mampu nanti menikah. Bismillah tawakkalna Allah, untuk mencari yang halal, yakunu fuqara yaghnimullah, sudah janji dari Allah, kalau kau fakir kan rezeki bakal dibuka setelah nikah. Pokoknya menikahmu karena Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau ternyata kamu tidak mampu, urusan biayanya enggak mampu, puasa yang banyak. Puasa, karena puasa itu untuk melemaskan fisik, dan kalau fisik lemas, hawa nafsu itu lemah. Tentunya bukan saja puasa, maksudnya kita itu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara memerangi hawa nafsu. Sebab biasanya kalau banyak makan, semakin besar syahwatnya. Akan tapi kalau makan yang diperkecil, perkesil, itu adalah hawa nafsu akan semakin melemah. Dan di saat hawa nafsu melemah, dia tidak akan menggoda kita untuk melakukan sesuatu yang haram. Inilah himbauan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kepada kaum laki-lakinya, kaum pria, adik-adik, saudara-saudara, segeralah untuk menikah kalau memang sudah Anda merasa butuh.
Termasuk yang Anda khawatirkan, pada hukum nikah sendiri ada yang namanya sunnah, ada yang wajib, ada yang mubah, ada yang haram. Makanya semuanya harus tahu kadar hukumnya untuk dirinya sendiri. Haram itu bagaimana? Wajib nikah itu seperti apa? Wajib nikah adalah kalau tidak nikah dia dosa. Misalnya seorang laki-laki sudah butuh kepada seorang wanita, kemudian di dalam kehidupannya dia bisa susah untuk menghindar. Sudah memulai dengan sering ngobrol, sering bertemu dengan perempuan, hayalannya macam-macam. Dan yang namanya syahwat itu semua orang bisa mengukur dirinya sendiri, gak bisa mengukur orang lain. Kita tidak tahu si A itu syahwatnya seperti apa. Nah, ini makanya ukurannya masing-masing. Dan engkau, ini maksud jika engkau sudah merasa mampu, ada syahwat timbul, khawatir terjerumus dalam dosa, ya sering menghayal, sering melihat gambar yang enggak-enggak, mencari-carilah. Kalau sudah begitu berbahaya. Apalagi sampai, mohon maaf, naudzubillah, sampai bertemu dengan perempuan, mulai dari berpegang tangan sampai selanjutnya, itu sudah sangat wajib. Wajib menikah kalau orang semacam itu. Kenapa? Karena engkau sudah mulai melakukan dosa. Jika kau tidak menikah, bisa terjerumus dalam dosa yang lebih besar lagi. Mungkin tidak sampai bertemu, akan tapi bergejolak luar biasa. Sampai ada hayal-hayal di saat sendiri, sehingga naudzubillah dia memuaskan syahwatnya dengan sendiri. Termasuk bagian dia adalah orang yang sudah mulai wajib. Nah, ini kadar mampu ini yang harus diperingan. Dan ketahuilah, siapapun yang menikah karena Allah akan dibantu oleh Allah. Tapi kalau menikah bukan karena Allah, saya pengen menikah dengan perempuan itu, dia tuh sudah mapan kerjaannya. Lalu laki-laki mau nikah dengan perempuan hanya pengen numpang makan, nggak dikasih duit sama Allah, nanti dimelaratkan oleh Allah. Tapi kalau lelaki berniat, saya menikah dengan perempuan, seorang wanita, saya akan hormati dia, saya akan kasih nafkah. Memang saya sekarang tidak mampu, tapi insya Allah setelah ini saya akan bekerja, dibuka rezeki oleh Allah. Makanya kalau ada orang menikah dengan seorang perempuan karena kekayaannya, la'alla ghinaha yutghiha, bisa saja kekayaannya menjadikan congkak seorang wanita, sehingga lelaki itu tidak mendapatkan penghormatan sama sekali dan tidak mendapatkan keindahan. Sungguh rugi wahai kaum pria jika engkau menikahi perempuan hanya melihat jabatan bapaknya, kekayaan orang tuanya, atau kekayaan wanita tersebut rendah. Sebab yang kau lihat bukan kekayaannya, tapi akhlaknya, perilakunya, kebaikannya, itulah yang seharusnya jadi bahan pertimbangan yang paling utama. Begitu juga wanita. Jika engkau menikah dengan seorang laki-laki, ukuran kemampuan adalah hanya urusan duitnya saja, uangnya saja, ketahuilah Anda masuk rumahnya pertama kali sudah direndahkan. Karena yang Anda lihat pertama kali adalah perabot rumah tangganya, rumahnya, mobilnya, kamarnya. Dan setelah itu Anda masuk ke tempat itu hina, karena Anda menjadi budaknya bahan barang-barang itu. Anda tidak akan berkhidmah kepada suami Anda secara sesungguhnya. Ini musibah. Jadi dipermudah urusan-urusan yang semacam ini, wahai para orang tua. Zamannya zaman rusak. Sebab-sebab orang terjerumus dalam zina ada di rumah kita. Anda yang membeli televisi yang Anda masukkan ke rumah itu mengundang hawa nafsu dan syahwat. HP yang Anda berikan kepada putra-putri Anda alat komunikasi dengan iblis dan setan. Laptop yang Anda berikan menyimpan sesuatu yang membahayakan anak-anak kita. Jika kita tidak sadar ini semua, Masya Allah, zamannya berubah. Zaman Nabi dan para ulama saja disegerakan pernikahan, padahal zaman itu aman-aman. Mestinya zaman ini sangat wajib untuk dipercepat pernikahan, mempermudah urusan pernikahan. Dan banyak wanita, banyak para orang tua tertipu urusan karir, sekolah dan sebagainya. Sehingga urusan dunia lebih dipentingkan. Sehingga ada seorang tua mengatakan, kamu harus selesai kuliah dulu nak. Biar kenapa? Sebab kalau kuliah nanti bisa kerja. Jadi rupanya urusan pekerjaan anaknya lebih diutamakan daripada kehormatan anaknya. Tidak pernah dipikirkan anaknya itu selamat atau tidak. Urusan kehormatannya. Berbeda jika anak kita adem ayem, tentrem, tidak pernah berurusan dengan kaum laki-laki. Bahkan kalau digoda kaum laki-laki pun dia sangat menjaga. Itu pun ternyata harus kita pikirkan, tidak boleh dibiarkan begitu saja. Tapi kalau sudah tahu, dan ini adalah dayus alladzi yastakhsinu fi ahlihi, alladzi yukirrul khubtha fi ahlihi. Ad-dayus adalah orang yang enggak punya cemburu.
Sudah tahu anak gadisnya mulai pacaran, tenang-tenang saja. Ini masuk neraka dulu sebelum anaknya. Karena dayuth. Jadi anak perempuannya dibawa laki, anak perempuannya komunikasi dengan laki, itu dibiarkan. Dan bapak, kadang-kadang orang yang gagah perkasa, keker ternyata, di saat anak gadisnya punya tamu laki-laki, itu tidak bisa menolak dia. Sehingga kalau di kamar mandi dilama-lamain, rokoknya ditambah itu, biar bebas anaknya ngobrol nanti. Kalau perlu ditinggal pergi nih. Allah, nggak masuk rumah lama-lama. Model apa ini? Ad-dayuth di dalam qa'ri jahannam, di dasar neraka jahannam, para bapak yang tidak pernah peduli urusan putri-putrinya. Kadang-kadang mengatakan belum umur, ajib, belum umur, urusan nikah, pacaran dibebaskan, zina nggak apa-apa. Kalau zina belum umur boleh, kalau nikah belum umur nggak boleh. Loh, ini loh cara timbang yang rusak, luar biasa rusak ini. Masya Allah, cara berpikirnya tuh rusak para orang tua ini. Maka ayo kita benahi cara berpikir kita. Kalau memang anda ingin perpanjang masa pernikahannya, maksudnya jangan menikah sekarang nak, tapi harus kita letakkan di tempat yang mulia, pendidikan yang mulia, sampai dia juga takut kepada keharaman. Sekarang anaknya kasih HP, gondang ganding sana, Masya Allah, ini orang tua, sujudnya tidak akan dianggap oleh Allah. Karena apa? Membiarkan anaknya masuk neraka. Ibadahnya akan sia-sia. Karena apa? Dia tidak punya kecemburuan kepada anak-anaknya. Ad-dayuth, dia termasuk dosa gede, yaitu membiarkan anaknya melakukan kemungkaran kayak begitu. Masya Allah. Maka inilah mempermudah urusan pernikahan ini, harus. Adapun urusan sekolahan bisa dikejar bareng-bareng. Asalkan engkau, wahai anak, wahai saudaraku, asalkan engkau ketemu mertua yang benar, akan nyantai, sekolah nyantai. Tapi kalau mertuamu sudah nggak benar, kacau itu. Biasanya mertua nggak benar ini gara-gara senang duluan. Atau ketemu ibu-ibu, kalau ketemu menantu nggak bener itu biasanya anaknya seneng duluan. Jadi ibu itu ketemu menantu kok nggak bener, menantu kurang ajar, ini biasanya salah. Anaknya sudah terlanjur seneng. Anaknya ibu sudah terlanjur seneng sama seorang laki-laki, waduh, nggak bisa ditolak, harus nikah dengan dia. Atau anaknya ibu laki-laki mau menikah dengan seorang perempuan, wah, kalau sudah gara-gara seneng dulu, ibu bisa salah menantu itu nanti. Sama ibu tidak hormat, tidak menghargai, seenaknya sendiri. Mertuanya akhirnya suruh jadi babu kan, ibu jadi ini adalah karena salah. Jadi mulai dari anak sudah mulai akil balik itu harus diajak komunikasi tentang pasangan supaya tidak salah-salah. Dan tolong ukuran yang kita cari bukan gaji tinggi, tapi kesolehan, kebaikan dia, keinsyafan dia, rajin sholat, rajin ngaji, rajin ibadah, hormat ke orang tuanya sendiri, sama orang baik, itu saja. Bukan urusan uang, bukan urusan harta dan materi. Rasulullah kalau pengen mengambil orang kaya raya, ketahuilah siapa yang tidak tahu Rasulullah, pangkatnya paling tingginya manusia. Kalau seandainya menunjuk pria yang paling kaya di Mekah, akan diambil, akan mau dengan Rasulullah. Akan tapi yang dipilih adalah Imam Ali karramallahu wajhah, bukan orang kaya raya. Dia adalah seorang fakir, akan tapi diambil menantu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata rumah tangga beliau adalah rumah tangga yang sangat indah, yang sangat bahagia. Jadi man istata'a minkumul ba'ata, yang sudah ada kemauan. Jadi ba'ah dimaknai dua. Pertama, kemauan untuk menikah, mohon maaf, bisa menggauli pasangan, ba'ah. Kemudian ditambahkan punya kemampuan untuk biaya. Kemampuan ini bukan berarti harus ada, akan tapi dengan keyakinan saya dengan sambil bekerja, saya bisa memberi makan anak saya atau istri saya. Itu adalah sudah wajib menikah. Jika memang dikhawatirkan terjerumus dalam keharaman. Kalau tidak khawatir terjerumus dalam keharaman, maka hukumnya sunnah. Ini adalah masalah pernikahan. Malam yastati, malam yastati, barang malam yastati, dan yang tidak mampu, wa alaih bisawm, maka hendaknya puasa. Karena yang namanya puasa itu bisa mengekang hawa nafsu dan syahwat. Jadi syahwat itu dikekang. Dan memang benar, syahwat segede apapun sangat mudah kalau kita kekang dengan model wudu dan model puasa. Tapi harus dibedakan syahwat kayak apa itu. Syahwat yang datang tiba-tiba. Tapi kalau syahwat yang anda cari, dia pun anda tidak makan berhari-hari tetap muncul. Beda ya, syahwat yang datang tiba-tiba. Anda seorang yang menjaga diri dari yang haram, tiba-tiba suatu ketika terlihat, tersingkap auratnya seorang wanita, atau melihat sesuatu, atau tiba-tiba terlintas di benak anda, lalu bangkit syahwat anda. Anda mengambil air wudhu atau berpuasa, reda, itu yang namanya syahwat.
Tapi kalau syahwat yang Anda cari, Anda melihat gambar, ngintip orang dan sebagainya, bagaimana biarpun puasa, biarpun nggak makan, syahwatnya yang dicari-cari. Lah ini permasalahannya. Ada orang ngomong, Buya saya puasa kok syahwat saya terus banter, televisimu matikan tuh. Syahwatnya dicari-cari, bohong. Itu loh, bacaanmu tuh apa? Yang kau simpan tuh gambar siapa? Rasulullah tidak berbohong. Cukup dengan berwudu dan berpuasa itu akan reda yang namanya syahwat. Kalau ternyata syahwatnya tidak reda, itu biasanya kita duduknya di tempat yang salah. Duduknya ngadep ke sungai yang ada orang mandi di sana. Atau mohon maaf matanya jelalatan suka ngintip sana. Atau di ini bagaimana syahwat bisa direda begitu tuh. Jadi kalau syahwat yang datang tiba-tiba begitu mudahnya untuk dihentikan. Tapi kalau syahwat yang dicari-cari lah ini susah. Karena dia mencari. Bagaimana mencari akan kita usir. Sungguh apa yang disabdakan Nabi. Maka dari itu memang ghaddul basar kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada kaum laki-laki agar mereka tutup mata, tidak membiasakan melihat yang haram supaya tidak terkenang-kenang. Mohon maaf, yang namanya syahwat itu cerdas, tangkap. Kita melihat sepintas, pandangan sudah hilang, tapi masih berhayal nih. Melihatnya masih sepintas, sehingga pandangannya sudah hilang, khayalannya lebih indah lagi, dipertajam oleh khayalannya, oleh syaitan. Wah, coba toleh lagi nih, sudah nggak ada. Semakin tidak ada, semakin berhayal, penasaran akhirnya mencari yang serupa. Wah, nggak ada perempuan, syahwat nih, terus. Dan disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala innan nara huffat bisyahawat. Urusan neraka itu memang ada hubungannya dengan syahwat nih. Enak dipandang itu kalau urusan yang haram. Sehingga sampai digambarkan, mohon maaf, orang yang tidak ghaddul basar, yang tidak menjaga mata, biarpun istrinya cantik, mohon maaf, melihat orang padahal orang itu jauh. Kalau istrinya nilainya 9, yang dilihat nilainya 4, itu lebih senang sama yang haram kalau matanya mata yang tidak dijaga. Oleh setan ditonjolkan sesuatu yang tidak dimiliki oleh istrinya. Istriku memang cantik, tapi kayaknya nggak tahu, Anda beda ini lain nih, ini kata setan tuh. Itulah aja, perhatikan tuh. Biarpun dia hitam, biarpun dia begini, tapi lihat ada yang lain tuh, setan. Nah, itu karena apa? Ghaddul basar ini penting. Nah, ini fa innahu lahu wija. Jadi kalau sudah mata bisa kita jaga, maka akan teredam. Kemudian kita akan redam, puasa pun bisa mudah untuk menghentikan yang namanya syahwat. Jadi intinya yang diinginkan Rasul ini apa? Ahsan lil farzi, untuk menjaga yang namanya kemaluan. Kenapa kemaluan? Pertama, aghaddul lil basar, mata. Dari mata nanti akan menjadi orang melakukan yang namanya zina. Ahsan lil farji, ahsanul lil farji, yang namanya menikah bisa menjaga kemaluan dari zina. Intinya agar jauh kita dari yang namanya zina, dan sungguh yang namanya zina itu hina. Hati-hati, jangan main-main muqaddimah zina. Yang namanya orang kepleset, yang namanya orang tersesat itu tidak langsung. Berangkat dari tahun pertama mungkin hanya sekedar pegang tangan, atau mungkin duduk berdua. Berkembang tahun berikutnya mungkin dia berpegang tangan, berikutnya ciuman, sampai pada berikutnya adalah zina. Setan tuh pinter, setan tuh tabah, yang penting masuk neraka. Ini hati-hati ya para muda ini, masya Allah, hubungan suami papa laki perempuan tolong dijaga. Dan amanah di hadapan Allah, wahai para orang tua. Jangan Anda merasa nyaman dan tenang jika sudah menemukan putri Anda punya hubungan dengan seorang laki-laki, biarpun hanya lewat SMS. Kalau Anda biarkan, Anda tidak punya tidak punya greget, maka ketahuilah saat itu Anda adalah termasuk the youth, dan di dalam dasar neraka jahanam ini. Akan tetapi bagaimana menindaklanjuti keinginan putri kita? Mohon maaf kalau putri kita sudah mulai SMS-an dengan kaum laki-laki, sebelum terlanjur jauh, sebelum panah asmara itu nancep dalam-dalam itu ya. Maka bagaimana caranya? Kita ajak komunikasi yang baik. Tanamkan kriteria tentang lelaki yang harus dicintainya. Sebelum dia nancep dia, ajak bicara yang baik. Makanya para orang tua itu harus pandai berkomunikasi dengan putrinya. Sebab kalau Anda tidak komunikasi dengan putri Anda, ketahuilah kalau sudah mulai akil balik, putri Anda pasti akan bicarakan kaum laki-laki. Tapi dengan siapa? Dengan temannya. Ya, kalau Anda tidak komunikasi, dia pun komunikasi. Rugi.
Lah kok temennya adalah ada yang menjerumuskan, ada salam dari sana, dia mencari ini, dia nyebut-nyebut namamu, macam-macam. Jadi komunikasi itu penting, sampai seorang anak itu terjaga. Jangan sampai anak kita terjerumus di dalam kehinaan yang namanya zina. Maka orang tua harus memikirkan ini. Man istata'a minkumul ba'a, seolah-olah yang diajak bicara engkau akan tidak. Wahai para wali, jika engkau telah melikan putra-putrimu sudah pada waktu yang nikah, jangan ditunda pernikahannya. 5 hal kalau sudah datang waktunya segera percepat. Yang pertama adalah jika mayat sudah selesai disiapkan untuk segera dikubur, seorang wanita yang akil balik sudah segera dinikahkan di antaranya. Baik, ini saja. Semoga ini bisa menjadi bahan renungan bagi para orang tua untuk mempermudah urusan pernikahan. Ketahuilah, takutlah zina. Ada sebagian orang hanya ngejar karirnya, anaknya terbuka kepada orang tuanya, abah, umi, saya pengen menikah abah. Kamu ini baru sekolah, baru kuliah semester 1 mau menikah, bikin malu saja. Loh, terus terang malah dimarahi. Akhirnya anaknya malu, nggak ngomong sama ibunya lagi. Aduh, saya pun paling ngomong nanti dimarahin lagi, mending diem-diem. Sementara di luar dia sudah punya kekasih. Akhirnya, baiklah ibu, saya akan melanjutkan sekolah. Akhirnya kuliah sambil pacaran. Setan terus berbisik, akhirnya benar dia dapat sarjana plus pezina. Ibunya masuk neraka dulu tuh. Jadi yang harus kita perhatikan tuh anak-anak kita. Zaman-zaman rusak, Masya Allah. Apalagi sekarang, na'udzubillah. Bukan kayak zaman dulu. Zaman dulu kita pernah dengar cerita itu apa? Yang namanya televisi itu adanya di mana? Apalagi orang punya video itu hampir bisa dihitung, satu kampung itu satu orang video. Buru-buru nonton film yang film kotor. Itu hampir tidak ada. Tapi sekarang Masya Allah, sampai suatu ketika salah satu teman, dia adalah seorang ustadz, bayangkan, ustadz. Dia tuh bingung kebobolan anaknya di suatu hari, di siang hari bulan Ramadan, masih SD kelas 6. Itu rupanya ada anak itu kok keluar dari kamar itu lucu, aneh wajahnya itu. Anak-anak kecil. Aneh wajahnya itu, diperhatikan ada apa. Akhirnya sang ustadz ini cermat, jangan-jangan ada sesuatu ini. Setelah ditanya, ngomong apa nak? Rupanya apa? Anak kecil di siang hari bulan Ramadan baru nonton film yang begitu di salah satu HP temennya. Ayo, yang memberikan kepada anaknya HP berkamera, awas, harus segera persiapkan anak agar cepat menikah. Kalau tidak, na'udzubillah, itu bisa menjadi bahan setan untuk menjerumuskan anak-anak. Rupanya kaget, astagfirullahaladzim. Jadi kau lihat begitu, nah. Iya, nangis. Mau dihukum bagaimana? Sudah ngaku mau diumum, nangis orang tuanya. Ya Allah, anakku melihat begitu dia. Anaknya ustaz ya. Hanya karena pergaulan di sekolah itu, Masya Allah. Ini yang di lingkungan baik gitu. Lingkungan baik kayak begitu. Ada saja yang menyusup, apalagi yang bebas itu, na'udzubillah. Jangan lengah begitu saja intinya di hari ini loh, detik ini itu, zaman ini jangan lengah gitu. Sehingga banyak terjadi perzinaan dengan saudara, perzinaan dengan ini, gara-gara yang demikian itu, Masya Allah. Jangan dianggap sepele. Syahwat, melihat gambar, melihat, akhirnya menzinai adik yang menzinai kakaknya, na'udzubillah. Dosa di atas dosa itu, menzina dengan maharim, dengan mahram itu. Dan banyak ini kisah-kisah kayak begitu. Gara-gara syahwat. Makanya dihimbau dalam Islam, kalau anda sudah punya anak atau usia tamyiz, usia gede, tolong dipisah ranjangnya. Antara laki-laki, perempuan. Jangan boleh bareng-bareng. Jadi pendidikan Islam itu kalau kita turuti semuanya mengajak kepada kemuliaan. Itu urusan termasuk pernikahan, sudahlah, jangan ditunda-tunda. Kalau anda nunggu banyak rizkinya untuk menikah, tidak diberi rizki oleh Allah. Kenapa? Anda lupa janji Allah itu adalah setelah menikah, yakunu fuqara yunimullah. Saya pengen ngumpulin, nggak kumpul-kumpul. Karena barokahnya di dalam pernikahan, karena menikah karena Allah akan diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudahlah, cepat bismillah, tawakkalna Allah. Besok nikah masal insyaallah. Baik, ini saja insyaallah, karena zaman rusak, Allah. Sebab apa ibu? Sebab kami ini kalau buka konsultasi itu tidak di sini, tidak di tempat lain, itu ngeri sekali. Kasus perzinaan.
SMP, SMA, zina. Para ibu nangis anaknya terjerumus zina, bapak nangis anaknya zina. Ada yang tiba-tiba sudah hamil, ada yang tiba-tiba anaknya ngaku. Ada, Masya Allah. Aduh, ngeri. Akankah kita biarkan anak-anak kita kayak begitu? Tolong pikirkan urusan pernikahan anak kita. Sungguh Allah Maha Kuasa dan Maha Kaya untuk memberikan jalan. Waladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau anda berjuang di jalan Allah dengan menikahkan putri-putri anda, putra-putri anda, maka Allah akan buka jalan untuk anda. Jangan khawatir, Allah Maha Kaya.